Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 fakta tentang pohon gharqad. Keberadaannya diyakini akan melindungi umat Yahudi di akhir zaman kelak. Fakta-fakta perihal pohon gharqad disebutkan dalam hadis nubuwah sebagai pohon pelindung bagi umat Yahudi pada akhir zaman kelak. Pohon ini diyakini akan tumbuh di wilayah Palestina dan akan menjadi perlindungan bagi umat Yahudi dari kejaran umat Muslim saat terjadi perang di akhir zaman. Sering disebut sebagai pohon Yahudi, pohon gharqad memang memiliki kaitan dengan tradisi dan kepercayaan kaum Yahudi. Saat ini pemerintah Israel sedang giat-giatnya menanam pohon gharqad di seluruh dunia, termasuk di wilayah Israel dan juga Yerusalem, Palestina. Peperangan terbesar antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman kelak disebut menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang-orang Yahudi pada saat itu akan bersembunyi di balik pohon dan pohon itu akan berbicara, kecuali pohon gharqad. Tanda kiamat ini disebutkan dalam hadis sahih sebagaimana dinukil Muhammad Al-Araifi dalam kitab Nihayatul Alam. Kisah-kisah tentang pohon gharqad disebutkan dalam hadis nubuwah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan juga pohon. Akan tetapi batu dan pohon-pohon itu akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali satu pohon, yaitu pohon gharqad, karena ia adalah pohonnya Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir juga terdapat riwayat serupa dengan redaksi hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, yang artinya, tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi bangsa Yahudi sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Ulama Mesir Syekh Yusuf Qardawi memasukkan 2 hadis tersebut dalam Hadiyul Islam Fatawi Mu'asirah dalam jilid 2. Kedua hadis tersebut berstatus sahih sebagaimana terdapat dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir. Hadis tentang orang Yahudi bersembunyi di belakang batu-batu dan juga pohon, yang semuanya akan dibicarakan dan juga diberitahu oleh batu tersebut kepada orang muslim, kecuali satu pohon, yaitu pohon Yahudi ataupun pohon gharqad. Lantas, apa sajakah fakta-fakta tentang pohon gharqad? Maka simak rangkuman video berikut ini tentang fakta-fakta pohon gharqad sebagai pohon pelindung umat Yahudi. Inilah 5 fakta tentang pohon gharqad, pohon umat Yahudi yang dimana keberadaannya diyakini akan melindungi umat Yahudi di akhir zaman kelak. Nomor 1. Ciri pohon gharqad memiliki tekstur keras dan juga berduri. Pohon gharqad memiliki ciri-ciri seperti tekstur keras dan juga berduri, beracun. Akar pohon gharqad mengeluarkan bulu ataupun zakhab dan juga duri. Imam An-Nawawi pernah berkata, gharqad adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis ataupun Palestina. Abu Hanifah Ad-Dinawari juga berkata, gharqad adalah sejenis pohon berduri dari spesies terung-terungan. Buahnya bulat seperti batu aki, telah menjadi besar. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan,
Gharqad adalah pohon yang tingginya antara 1 sampai 3 meter, tergolong spesies terung-terungan. Batang dan juga dahannya berwarna putih, mirip pohon ausaj dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya yang berleher panjang lagi berbau harum, berwarna putih kehijauan. Buahnya berbentuk kerucut dan dapat dimakan. Pohon ini mirip pohon cemara tetapi tidak tinggi. Pohon gharqad adalah pohon yang mempunyai umur yang cukup panjang. Nomor 2, dijuluki pohonnya kaum Yahudi. Gharqad mempunyai julukan sebagai pohon Yahudi karena pohon inilah yang akan melindungi umat Yahudi dari kejaran kaum muslimin nanti di akhir zaman kelak. Saat batu-batu dan semua pohon berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi, tidak demikian dengan pohon gharqad yang memilih diam untuk melindungi umat Yahudi. Pohon gharqad bukan pohon kafir atau makhluk yang membangkang kepada Allah. Yang kafir hanyalah umat Yahudi yang ingkar kepada Allah. Gharqad adalah makhluk Allah yang tunduk kepada kehendaknya. Nomor 3, hadis pohon gharqad masuk kurikulum sekolah di Israel. Pohon gharqad memang sangat populer di kalangan beberapa kelompok Yahudi Israel, khususnya di kalangan nasionalis ortodok. Mereka memasukkan hadis-hadis Nabi tentang gharqad ke dalam kurikulum SMA mereka, yang kemudian diinterpretasi oleh kalangan Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadis Nabi yang menyatakan akhir nasib orang-orang Yahudi. Kata Anne Marie Oliver dan Paul F. Steinberg, dua penulis buku The Road to Mysterious Square, A Journey into the World of the Sanctus Bomber, yang melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel untuk menelusuri pohon gharqad. Ketika keberadaan di Israel, mereka menanyakan pohon gharqad itu kepada orang-orang Yahudi Israel. Saat ditanyai, orang Yahudi itu tersenyum sambil menatap serius seperti terbongkarnya sebuah rahasia. Kami diberitahu untuk ke sana dan ke sini untuk menemukan pohon tersebut, tutur Anne Marie Oliver. Nomor 4, Israel sedang mengalahkan penanaman pohon gharqad besar-besaran. Kendati akan pohon gharqad adalah pohon yang melindungi mereka nanti di yaumil qiyamah pada ketika peperangan antara Muslim dan juga orang Yahudi, maka pemerintah Israel saat ini sedang mengalahkan penanaman pohon gharqad karena diyakini sebagai perlindungan mereka di akhir zaman, sebagaimana pesan nubuah Nabi. Penanaman pohon ini sudah dimulai di hutan Yerusalem. Rencana penanamannya akan dilakukan di 5 lokasi utama, seperti di Gunung Hermon yang telah ditanami gharqad sekitar 900 pohon. Bahkan pada tahun 2030, targetnya menanam 5 juta pohon gharqad. Diperkirakan setiap pohon gharqad bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Nomor 5, gharqad pernah tumbuh di area perkuburan Baqi' di Madinah. Fakta selanjutnya tentang pohon gharqad adalah pohon orang Yahudi yang sebelumnya tanah Al-Baqi' ditumbuhi oleh pohon-pohon gharqad. Ibnu Al-Asir menjelaskan bahwa gharqad adalah sejenis pohon iadah, yaitu pohon besar dan pohon berduri. Bentuk tunggalnya gharqadah. Tempat pemakaman di Madinah juga dikenal dengan sebutan Baqi' al-Gharqad karena dulu ada pohon gharqad di sana yang kemudian ditebang. Menurut Al-Asma'i, pohon-pohon gharqad tersebut ditebang pada saat Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat tersebut pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Adapun tentang persoalan hari kiamat,
Tidak ada yang tahu kapan peristiwa itu akan terjadi, termasuk hari kiamat itu sendiri. Sebab tentang hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Dia berfirman, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan juga di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 187. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang pohon gharqad, yaitu pohon Yahudi yang melindungi kaum Yahudi nanti di akhir kelak saat menjelang kiamat, di ketika peperangan antara Yahudi dan juga kaum muslimin. Mereka menerima kekalahan dan berlari, dan juga semua pohon dan juga batu memberitahu tentang keberadaan mereka, kecuali satu pohon, yaitu pohon gharqad. Dan itulah fakta-fakta tentang pohon gharqad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.